Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kalian tunjuk Al-Bara menjadi amir dalam pasukan kaum muslimin, karena dikhawatirkan ia dapat mencelakakan tentaranya karena ingin maju terus." Rambutnya berantakan, badannya kurus, tulangnya kecil, gesit, dan sulit dilihat. Akan tetapi meski demikian, ia berhasil membunuh 100 orang musyrik dalam sekali perang. Ya, mirip dengan salah satu tokoh fiksi dalam game Mobile Legends yang bernama Lancelot, baik skill maupun fisiknya. Bukan menyamakan sahabat yang mulia dengan tokoh fiksi, tapi video ini dibuat untuk memberikan gambaran tentang Al-Bara bin Malik radhiyallahu an kepada anak-anak muda zaman sekarang. Karena Al-Bara bin Malik radhiyallahu an adalah tokoh nyata dengan kemampuan nyata pula, bukan tokoh khayalan seperti Lancelot dalam game Mobile Legends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tubiwib Channel. Sekarang kita akan membahas seorang mujahid Islam dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Bara bin Malik Al-Ansori radhiyallahu an. Para pemain game Mobile Legends pasti sudah tidak asing lagi dengan tokoh hero Lancelot, karakter yang diambil dari salah satu kesatria meja bundar King Arthur. Lancelot adalah seorang assassin yang memiliki kemampuan serangan cepat dalam membunuh lawan. Lancelot memiliki tubuh yang ramping dan kurus serta rambut yang berantakan sehingga bisa bergerak cepat dalam melakukan eksekusi terhadap musuh. Sebenarnya sudah ada tokoh Islam yang menjadi ikon dalam game Mobile Legends tersebut, yaitu Khalid, yang terinspirasi dari panglima perang Islam yang tidak pernah kalah, Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu an. Tapi sekarang kita akan membahas mengenai kisah Al-Bara Al-Ansori radhiyallahu an yang memiliki kemampuan mirip dengan Lancelot, yaitu sebagai seorang assassin. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang yang keluar lagi dari agama Islam. Fitnah itu ditambah lagi dengan munculnya nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab. Maka pemerintahan pengganti setelah Rasulullah, yaitu khilafah yang dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an, segera melakukan pembebasan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai oleh para murtadin dan nabi palsu tersebut. Ketika melakukan penyerangan terhadap nabi palsu Musailamah al-Kadzab dan kelompoknya, kaum muslimin mengalami hambatan yang sangat hebat, yaitu dengan dipukul mundurnya pasukan pertama yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu an. Kemudian sang khalifah mengirimkan pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid radhiyallahu an, untuk menjadi panglima perang dalam memerangi Musailamah al-Kadzab. Dan di sanalah terjadi peperangan yang sangat sengit, sehingga digambarkan bahwa perang tersebut lebih dahsyat dibandingkan dengan perang-perang sebelumnya. Ada banyak pahlawan Islam yang luar biasa saat perang tersebut terjadi. Ada Thabit bin Qais, pembawa panji kaum Ansor, Zaid bin Khattab, saudaranya Umar bin Khattab, dan Salim, budaknya Abu Huzaifah. Mereka menyerang musuh Allah dengan gagah berani hingga mendapatkan syahidnya. Dari semua kisah tersebut, ada kisah yang paling menonjol, yaitu kisah kepahlawanan Al-Bara bin Malik saat perang tersebut terjadi. Saat perang berkecamuk dengan begitu dahsyatnya, panglima perang Khalid bin Walid menoleh ke arah Al-Bara bin Malik sambil berkata, "Seranglah mereka, wahai pemuda Ansor." Maka Al-Bara pun melihat ke arah kaumnya dan berkata, "Wahai kaum Ansor, janganlah salah seorang pun di antara kalian berpikir untuk kembali ke Madinah. Tidak ada lagi Madinah bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah saja dan surga." Kemudian Al-Bara dan kaumnya membawa panji mereka untuk menyerang kaum musyrikin. Dan dia terus menyerang membuka barisan lawan. Dia menebaskan pedangnya di leher para musuh Allah hingga Musailamah dan pendukungnya terjepit. Mereka mundur ke sebuah taman yang terkenal dalam sejarah dengan sebutan Hadiqatul Maut atau Taman Kematian, karena banyaknya korban yang meninggal pada hari itu. Hadiqatul Maut ini adalah sebuah bidang yang luas dan memiliki tembok yang tinggi. Musailamah dan ribuan tentaranya menutup gerbang taman tersebut. Mereka semua berlindung dengan tembok-tembok tinggi yang ada di dalamnya. Dan mereka menembakkan anak panah mereka dari dalam taman sehingga anak panah tersebut bagikan hujan yang turun dengan deras bagi kaum muslimin. Saat itu majulah sang pejuang Islam yang gagah berani bernama Al-Bara bin Malik sambil berseru, "Wahai kaumku, taruhlah aku di alat pelempar dan arahkanlah ke arah para pemanah itu. Lemparkanlah aku ke dalam taman dekat gerbangnya. Jika aku tidak mati syahid, maka aku akan membukakan gerbang taman untuk kalian." Dalam sekejap, Al-Bara bin Malik telah duduk di atas alat pelempar.
Dia adalah seorang yang berbadan kurus. Maka para pejuang yang lain mengangkat dan melemparkannya ke dalam Hadqatul Maut di antara ribuan pasukan Musailamah. Maka turunlah Al-Bara di pihak musuh seperti kilat menyambar. Dia terus menyerang mereka di depan gerbang taman dan dia berhasil membunuh 10 orang dari mereka dan berhasil membuka pintu gerbang. Dan dia mengalami lebih dari 80 luka anak panah dan sabetan pedang karenanya. Maka kaum muslimin langsung merangsek ke arah Hadqatul Maut dari seluruh penjuru pagar dan gerbangnya. Mereka menyabetkan pedang ke arah leher para kelompok murtadin, sehingga tidak kurang dari 20.000 dari pihak mereka menjadi korban termasuk Musailamah Al-Kadzab. Al-Bara bin Malik dibawa dengan kendaraannya untuk mendapatkan perawatan. Khalid bin Walid merawatnya selama sebulan penuh untuk menyembuhkan semua luka yang ada pada tubuh Al-Bara hingga akhirnya ia pun pulih kembali. Dengan keberanian Al-Bara, pasukan muslimin meraih kemenangan telak. Begitulah salah satu kisah peperangan Al-Bara Al-Ansori radhiyallahu an sebelum beliau syahid saat penaklukan Persia. Beliau adalah pahlawan Islam yang nyata yang pernah ada. Beliau layak menjadi idola bagi generasi muda Islam sekarang, bukannya seorang tokoh fiksi bernama Lancelot dalam sebuah game Mobile Legends karena dia hanyalah tokoh khayalan saja. Al-Bara radhiyallahu an adalah tokoh asli pejuang Islam yang merindukan surga, yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk agama Allah dan Rasul-Nya. Dan sudah seharusnya bagi generasi muda Islam sekarang mengikuti langkah beliau. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إننا للمجد أرخصنا النفوس خالد في البر كان ليث حق